Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari semuanya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Apakah nikmat berupa nikmat iman, kemudian kesehatan dan kesempatan, sehingga di kesempatan malam hari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Tidak lupa sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini kita sudah di penghujung Syawal nggih. Nah, terkait dengan Syawal ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Pertama, insyaallah ini sudah diamalkan oleh sebagian besar jamaah kita, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kita patut bersyukur ya kalau kita bisa melaksanakan ini. Ini sebuah kenikmatan, anugerah istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, di mana dalam sebuah hadis sahihnya Nabi menyampaikan siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama dengan orang berpuasa selama 1 tahun. Kan ini luar biasa ini. Kalau kita puasa setahunan kada kawa bae. Sebulan aja setengah permainan ada yang buka sudah. Ini setahun. Jadi sebuah nikmat yang besar tentunya, dan sebuah kerugian manakala diberikan kesempatan untuk puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal tapi dilewatkan begitu saja, itu sebuah kerugian menurut ulun. Ya, kenapa rugi? Ya coba dibayangin kalau puasa setahunan itu kan perlu perjuangan yang berat. Tapi dengan puasa Ramadan ditambah 6 hari itu pahalanya kasaumid dahar, jar Nabi, sama dengan puasa setahunan. Dan ini juga sebagai bukti bahwa memang umatnya Nabi Muhammad itu banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah umurnya kada panjang bae, tapi di dalamnya banyak syariat-syariat yang memberikan bonus besar. Salah satunya ini. Ya, salah satunya adalah dengan amalan puasa sunnah tadi. Kalau dihitung-hitung itu kan berarti kalau puasanya kemarin hari rayanya hari Jumat kan berarti 29 hari tambah 6 hari berarti 35 hari. Kalau hari rayanya hari Sabtu kemarin berarti 30, loh puasa Ramadannya 36 hari. 36 hari itu kalau disamakan dengan setahun berarti kali 10 kan 360 hari setahunan pas. Nah, jadi ini sebuah kesempatan tentunya, dan mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan
itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada di antara kita Syawal ini kelewat pulang Syawalnya, berniatlah mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah tahun depan ketemu Ramadan, ketemu bulan Syawal, niatkan bujur-bujur puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya hutang jangan lupa di sahur. Nah, mengganti puasa. Misalnya kemarin ada yang sakit sehingga ada yang tertinggal puasanya uzur. Kalau memang kita mampu mengganti, maka diganti dengan puasa di hari yang lain. Kan begitu dalilnya. Tapi kalau memang kemarin puasanya tidak bisa berpuasa karena memang sakit, ada uzur syar'i, nggak mampu lagi puasa, maka segera dibayarkan fidyahnya. Nah, ini pengingat buat kita. Nah, terutamanya buat ibu-ibu ini seringkali menunda-nunda. Ya, sampai mau Ramadan lagi baru dilunasinya. Yang baik itu apa? Segera. Makanya ketika ada pertanyaan mana lebih utama, puasa 6 hari di bulan Syawal atau mengganti? Mana lebih utama? Ini dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih utama mengganti daripada mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa alasannya? Alasannya mengganti itu hukumnya wajib. Puasa 6 hari hukumnya sunnah. Kalau ketemu sunnah dan wajib, yang diutamakan wajib. Nah, tapi ada juga pendapat yang kedua, Syawal ini ya hanya di bulan Syawal, mendahulukan Syawal. Kalau menggantinya kawa di bulan yang lain setelah Syawal. Nah, ada juga gitu juga, sehingga dia puasa apa? Dia puasa Syawal dulu, setelah itu baru mengganti. Nah, pian pilih yang mana? Kalau mau yang dua-duanya, ya kan? Syawal digawinya, setelah itu lanjut ganti. Nah, atau didahulukan menggantinya dulu, mengganti dulu baru lanjut Syawal. 15 hari Ustaz, bolongnya tambah 6 hari, lumayan juga itu. Tapi kita kan mau mengejar pahala yang lebih. Nah, maka memang untuk mendapatkan pahala yang besar ini tentu diperlukan perjuangan. Apalagi godaan bulan Syawal tuh banyak, undangan sana, undangan sini, reuni sana, reuni sini, kada jadi puasanya. Udah niat pagi, siang ada undangan. Jadi banyak godaannya. Tetapi dengan motivasi yang kuat, misalnya tadi kita ingati hadis Nabi betapa besarnya pahala itu, maka mudah-mudahan godaan yang berat itu terasa ringan. Gak semua kaum muslimin melaksanakan itu. Hanya orang-orang yang memang berazam kuatlah yang bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan mengganti puasa. Ini ada satu pembahasan tentang hukum menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia tapi dia punya kewajiban puasa. Jadi ada orang meninggal, dia ini punya hutang puasa, ya, tapi belum ditunaikan. Bolehkah digantikan oleh orang lain? Nah, ini akan ulun jelaskan. Ya, pembahasan tentang bagaimana hukum menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Baik, kita lihat dalilnya dulu. Ada beberapa dalil yang bisa kita sampaikan terkait dengan ketentuan orang yang meninggal dan punya kewajiban puasa, dan kewajiban puasa itu belum ia kerjakan.
Apa yang dilakukan? Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Yang pertama adalah riwayat dari Aisyah, ya, di mana hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia punya hutang puasa, punya kewajiban melaksanakan puasa. Soma anhu waliyuhu, maka hendaknya walinya menggantikan puasanya." Ya, jadi ada orang meninggal, si mayit ini punya kewajiban puasa yang belum tertunaikan, maka kata Nabi hendaknya walinya itu mempuasakannya. Berarti boleh kan menggantikan puasa. Dalilnya ini, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau bercerita, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa alaiha saumu syahrin, dan ibuku itu punya hutang puasa selama sebulanan. Ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, afa aqdiyahu anha, ya Rasulullah, bolehkah aku mengqadhakan, menggantikan puasa ibuku yang sudah meninggal dunia itu, menggantikan puasanya, boleh enggak? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummika dainun." Sekiranya ibumu punya hutang duit, ya. Akunta qadiya'unha, apakah engkau akan melunasi hutangnya sebagai anaknya? Maka laki-laki tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Maka, iya ya Rasulullah, jika aku tahu ibuku meninggal dan dia punya hutang, aku sebagai anak akan segera melunasinya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Oleh karena itu, hutang kepada Allah itu lebih berhak engkau tunaikan. Hutang kepada manusia aja kamu lunasi, apalagi hutang manusia kepada Tuhannya. Maka kata Nabi, ahaqqu, lebih berhak engkau tunaikan. Hutang itu engkau lunasi. Caranya gimana? Kita yang menggantikannya. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, soma anhu waliyuhu, walinya lah yang menggantikannya. Siapa wali yang dimaksud di sini? Para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud wali di sini itu adalah semua keluarganya, ya, keluarga dekatnya, kada mesti anaknya. Kalau ada anaknya bagus, saya anaknya boleh. Anaknya 5 Ustaz, bagi aja, bagi rata, ya kan? Boleh. Seperti halnya si mayat punya utang 10 juta, anaknya 2, 5 jutaan, selesai. Puasa pun boleh seperti itu. Nah, jelas dia niatnya menggantikan puasa orang tuanya. Nah, jadi waliyuhu di sini dijelaskan oleh para ulama adalah keluarga. Tidak mesti adalah anak, tidak mesti mereka yang menjadi ahli warisnya, kada mesti. Boleh juga orang yang bukan termasuk ahli waris tapi masih ada hubungan
keluarga. Ini kata para ulama sebagai bentuk bakti, sebagai bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia bantu melunasi hutangnya. Ya, apakah itu hutang duit ataukah itu hutang puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, sudah 2 hadis tadi ya. Ini hadis ketiga. Hadis ketiga masih dari Ibnu Abbas, ceritanya hampir sama, cuman pelakunya yang berbeda. Kalau yang datang tadi di hadis kedua, yang datang kepada Nabi tadi laki-laki, kalau ini perempuan. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Nabi. Faqalat, lalu dia bertanya kepada Nabi, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia punya hutang kewajiban melaksanakan puasa selama 1 bulan. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya kepada perempuan tadi, afara'aiti law kana 'alaiha dainun. Bagaimana pendapatmu? Apa yang akan kamu lakukan jika ibumu itu punya hutang? Akunti taqdiyahu, apakah engkau sebagai anaknya akan menggantikannya, melunasi hutangnya? Maka perempuan tadi berkata, na'am, iya, saya akan melunasi hutangnya. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka hutang puasa kepada Allah tadi itu ya lebih berhak engkau gantikan, engkau qada, engkau yang menggantikan puasanya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang puasa itu kada mesti puasa Ramadan. Saya ulangi, kewajiban hutang puasa itu tidak mesti bentuknya adalah puasa Ramadan. Kata para ulama ada 3. Yang pertama puasa nazar. Puasa apa? Puasa nazar. Jadi ada orang bernazar kepada Allah, isi nazarnya itu adalah puasa. Sebagaimana nanti hadis keempat itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang wanita ya bernazar kepada Allah ya, lalu sebelum tertunaikan nazarnya dia meninggal dunia, sehingga nazar itu belum tertunaikan, menjadi hutang baginya. Ya, nanti ulun bacakan hadisnya. Yang ketiga adalah tadi apa? Kafaroh. Yang ketiga, puasa kafaroh. Kafaroh itu adalah denda. Jadi ada beberapa pelanggaran dalam syariat ini yang hukumannya itu adalah puasa. Ya. Contohnya apa? Kafaroh yamin. Kafaroh orang bersumpah. Ada orang sumpah dilanggar sumpahnya, itu ada dendanya. Dendanya apa? Kafarohnya adalah puasa. Maka melaksanakan kafaroh puasa tadi hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, maka ini. Jadi kondisinya meninggal dan dia punya hutang kewajiban puasa. Apakah itu puasa hutang Ramadan, apakah puasa nazar, ataukah puasa kafaroh. Nah, di hadis yang keempat ini seperti yang ulun sampaikan diceritakan oleh Ibnu Abbas, di mana diceritakan di situ ada seorang wanita ya, raqibatil bahra, dia menaiki perahu. Saat perahu itu dalam bahaya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahran. Kalau nanti Allah selamatkan perahu ini sampai ke tujuan, aku akan berpuasa selama 1 bulan. Jadi perempuan naik kapal, kapalnya dalam
keadaan tidak baik-baik saja gitu, membahayakan, lalu dia berdoa sama ya Allah selamatkan aku, nanti kalau sudah Engkau selamatkan aku akan berpuasa selama berapa? Satu bulan. Fa'anjahallahu azza wa jalla, dan akhirnya perempuan ini pun selamat sehingga dia hukumnya wajib menunaikan apa? Puasa nadarnya tadi, di mana dia berjanji kepada Allah kalau selamat dia akan puasa selama 1 bulan. Ternyata falam tasum hatta matat, ternyata perempuan tadi itu tidak menunaikan nadarnya, keburu meninggal dunia. Jadi belum sempat melaksanakan nadarnya, wanita ini meninggal dunia, sehingga itu menjadi hutang baginya. Faja'at qarabatun laha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi itu, keluarga dekat perempuan tadi datang kepada Nabi dan bertanya masalah ini. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Aku punya keluarga, dia meninggal, dia punya hutang sebab nazar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumi, gantikan puasanya. Jadi keluarganya tadi disuruh oleh Nabi menggantikan puasa perempuan yang meninggal tadi dalam keadaan punya hutang puasa berapa? Sebulan. Nah, inilah dalil-dalil dasar-dasar yang menjelaskan kepada kita, manakala ada keluarga kita misalnya meninggal kok dia punya hutang, maka sebaiknya keluarganya itu menggantikannya. Seperti halnya kalau ada keluarga kita meninggal dunia punya hutang duit, kita sebagai keluarganya, anaknya, saudaranya atau orang tuanya meminta, ya kan, agar menghubungi kita dan kita melunasinya. Sama dengan ini puasa. Nah, jadi kalau ada hutang puasa, ujar Nabi, sebaiknya ya keluarga yang masih hidup itu menggantikan puasanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ulun tambahkan penjelasan dari syarah daripada hadis ini, di mana diberikan syarahan, dirinci lagi, ya, diberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan masalah menggantikan puasa ini. Di antaranya dijelaskan di sini fa inna liwaliyahu, ya, barang siapa yang meninggal tadi, waqad tamakkana minal qada'i, barang siapa yang meninggal, annaman mata, barang siapa yang meninggal, wa kana alaihi saumun, dan dia punya kewajiban puasa, sawaun kana an nadharin, apakah kewajiban puasa itu sebab nazar, au kafaratin, atau sebab puasa kafarah, au an ayyamin min Ramadan, atau hari-hari dari bulan Ramadan. Jadi 3 tadi sudah ulun jelaskan. Wa qad tamakkana minal qada'i, dan orang tadi itu memungkinkan baginya untuk mengqadha. Saya ulangi, dia punya hutang dan memungkinkan baginya untuk mengqadha. Maka dijelaskan di sini, walam yaqdi hatta mata, tapi tidak ditunaikan qadanya itu sampai dia meninggal dunia. Fa inna liwaliyahu, maka walinya lah. Siapa wali itu? Kullu qaribin lahu, semua keluarga dekatnya, ya, keluarga dekatnya. Walau kana ghairu warithin, meskipun dia bukan termasuk ahli waris.
antasuma anhu, hendaknya ia menggantikan puasanya. Kalau sudah digantikan, yaskutu anil mayyiti dzalikal fardul ladzi alaih, maka sudah gugur kewajiban si mayit tadi. Meskipun yang mempuasakan siapa? Orang lain. Jadi dengan dipuasakan oleh keluarganya, kewajiban dia tadi itu sudah menjadi gugur. Nggak ada beban lagi dengan hutang puasa. Ini yang pertama penjelasannya. Jadi dia meninggal masih punya hutang dan dalam keadaan dia sebenarnya punya kesempatan untuk mengqadha. Ingat, punya kesempatan untuk mengqadha. Nah, kasus kedua dia nggak punya kesempatan. Wa amma in mata, dan apabila dia meninggal qabla ayyatamakkana minal qada'i, dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha li uzrin, karena adanya uzur. Kaman istamarra bihil marad hatta mata, seperti dia uzur berupa sakit. Jadi dia punya hutang puasa mestinya kan diganti di hari lain. Rupanya di hari lain itu sakit kondisinya sampai dia meninggal dunia. Maka dijelaskan oleh para ulama, fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa. Wala yuqda auliya'uhu, karena dia tidak ada kewajiban mengqadha puasanya, maka walinya pun tidak ada kewajiban. Biar lebih jelas ulun buat dalam contoh. Misal begini. Ada orang tidak berpuasa sebab dia sakit. Seramadonan dia sakit. Ya, sakit. Berlanjut sampai bulan Syawal. Sampai pada akhirnya meninggal dunia. Maka orang seperti ini dianggap punya hutang puasa enggak? Enggak. Tidak. Karena dia tidak ada kesempatan baginya untuk mengganti puasa. Beda ceritanya misalnya ada orang kada puasa semingguan karena sakit misalnya, ya, di bulan Ramadan. Dalilnya 6 hari itu mestinya diganti di hari yang lain. Ya. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor, diganti di hari yang lain. Nah, ketemu dia bulan Syawal dalam keadaan sehat. Kada di apa? Ditunaikan kewajibannya itu, qadhanya itu. Keburu dia meninggal dunia, setelah Syawal meninggal dunia. Nah, yang seperti ini dianggap orang tadi punya hutang puasa. Maka karena dia punya hutang puasa, keluarganya hendaknya menggantikan puasanya. Jelas ya? Nah, jadi kewajiban mengganti itu kalau memang dia memungkinkan untuk mengganti. Bila kesempatan mengganti itu nggak ada, ya nggak ada kewajiban mengganti. Contohnya orang sakit tadi, ya, orang sakit tadi, kapan mau gantinya? Sakit terus sampai pada akhirnya meninggal dunia. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Beda dengan orang tadi yang tidak puasa seminggu sebab sakit, kemudian Syawal atau setelah seminggu ini sehat, puasa lagi sampai akhir, kan cuma 6 hari aja. Syawal dia berkesempatan untuk mengganti karena sehat badannya, memungkinkan baginya untuk mengqadha, tapi kada diqadhanya. Mungkin ditundanya nanti aja. Dikira masih lama usianya, rupanya meninggal hari itu juga. Berarti dia punya hutang. Nah, jadi 2 yang digaris bawahi. Jika memungkinkan maka itu menjadi hutang qadha. Jika tidak ada waktu untuk mengqadha, ya, ada udzur syar'i misalnya sakit,
nggak ada kesempatan baginya mengqadha. Meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Nah, jadi ini sebuah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala ada misalnya keluarga kita meninggal dan dia punya kewajiban puasa, apakah karena meninggalkan puasa Ramadan ataukah sebab dia pernah bernazar untuk puasa tapi belum dikerjakan nazarnya, maka jadi kewajiban baginya, atau karena sebab dia kena kafaroh denda puasa dan belum sempat dia kerjakan, maka sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita jelaskan tadi, seyukianya, sebaiknya keluarga yang masih hidup tadi menggantikan puasanya. Kalau sudah dikerjakan oleh orang tadi, ya sudah digantikan, maka gugur kewajiban orang yang sudah meninggal dunia tadi. Sudah lunas, kada dihitung sebagai hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Allah. Seperti halnya kalau dia punya hutang duit, kita lunasi, sudah dianggap beres. Meskipun yang bersangkutan sudah di alam barzah, yang lunasi masih di alam dunia. Selesai urusan. Nah, jadi ini hal yang bisa jadi dialami oleh kita, ya kan, bisa jadi. Makanya kalau misalnya terjadi seperti ini, kita sudah punya ilmunya. Bisa jadi kalau orang nggak ngerti, ya sudah meninggal kok, ya sudah selesai urusannya. Bisa jadi orang berpikir kayak gitu. Bukannya wala taziru waziratu wizra ukhra, orang itu nggak akan menanggung beban orang lain kan, masing-masing. Ternyata ada dalil dari Nabi yang menjelaskan seperti itu. Kalau memang dia punya tanggungan puasa, ya belum sempat ia kerjakan, keburu meninggal, padahal ada waktu baginya untuk mengerjakan tapi tidak dikerjakan, maka keluarga hendaknya menggantikannya. Terakhir, di bagian akhir itu dijelaskan, kalau meninggalkannya itu sebab ia meremehkan, ya, meremehkan kewajiban puasa tadi, dianggap sepele, maka dikatakan oleh para ulama, la yalzamu awliya'uhul qadha, ya, tidak perlu walinya tadi mengqadhakannya. Jadi sengaja dia kada mau puasa, dianggap remeh puasa itu, ya sudah. Kata para ulama, kalau kasusnya yang meninggal tadi orangnya seperti itu, ya, menganggap remeh kewajiban puasa, maka la yalzamu, tidak sepantasnya ia menggantikannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Wala yasihu minhum li fawati waqtihi, karena yang demikian itu dianggap sudah meremehkan, ya, meremehkan apa? Perintah kewajiban puasa. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, ya nggak perlu digantikan. Kalau yang bersangkutan ada terindikasi meninggalkan puasa itu dengan sengaja, bukan karena ada uzur, ya, tapi sengaja kada mau puasa, ngalih-ngalih puasa, kada usah puasa. Nah, ada unsur-unsur peremehan seperti itu, maka karena para ulama tadi tidak usah digantikannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan berikutnya sambil nunggu azan. Ini kalau ada orang, ketentuan di Quran itu kan kalau ada orang nggak berpuasa kan pilihannya dua. Satu, mengganti di hari yang lain kalau orang tersebut masih memungkinkan untuk mengganti puasa di hari yang lain. Contohnya apa? Ada orang sakit tapi sakitnya masih kawat sembuh, bisa diganti dari yang lain. Atau karena melakukan perjalanan, ya diganti di hari yang lain. Ada opsi kedua, orang bisa tidak berpuasa Ramadan tapi diganti dengan membayar apa? Fidyah.
Siapa itu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berat baginya untuk berpuasa. Siapa orang yang berat itu? Termasuk orang yang sudah tua renta, kada sanggup lagi berpuasa. Maka cukup dengan dibayar apa? Fidyah. Nah, yang ulun tambahkan di sini, bayar fidyah itu kata para ulama lebih utama oleh orang yang bersangkutan dengan harta yang bersangkutan. Kalau kada ada hartanya baru ditanggung oleh keluarganya. Jadi misalnya ada kai-kai nih, kada puasa sebulanan, kada puasa, memang kada sanggup lagi puasa, maka jatuhnya dia membayar apa? Fidyah. Hendaknya fidyah itu dikeluarkan dari harta yang bersangkutan. Bila kada sanggup bang, kawa keluarganya. Termasuk jika orang tersebut meninggal dunia, ya. Kalau dia punya harta, maka harta itu gunakan dulu untuk melunasi hutangnya, termasuk digunakan untuk membayar fidyahnya kalau dia punya ketanggungan fidyah. Nah, jadi jangan dibagi dulu, keluarkan dulu haknya, kewajiban dari harta itu. Satu tadi untuk melunasi hutangnya, ya. Atau kalau misalnya ada kasusnya juga punya tanggungan fidyah, keluarkan dulu dari hartanya itu, jangan ditanggung dulu oleh keluarganya. Kalau dia punya harta, kecuali nggak ada, maka keluarganya lah yang menanggungkannya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana hukumnya menggantikan puasa orang yang meninggal dunia sedangkan dia punya apa? Kewajiban puasa atau hutang puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.